Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Rohman. Di sini ingin membuat video untuk memenuhi tugas UTS, yaitu perkembangan psikologi 2. Dengan materi yang saya ambil yaitu perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Masa dewasa awal dalam kehidupan individu ditandai oleh perubahan eksternal dan internal, dari luar dan dari dalam. Secara eksternal, tingkatan sekolah akhir akan selesai pada kira-kira sekitar usia 18 tahun. Para sekolah akan membuat keputusan antara dia ingin bekerja atau melanjutkan kuliah atau ke jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun bekerja maupun yang lain-lain. Perubahan lingkungan yang seringkali terjadi beberapa kalinya akan dialami ketika para dewasa muda ini, atau kita, atau kami, atau mereka, atau kalian ini keluar dari rumah orang tua, seperti ke asrama, ke rumah kos, apartemen, atau lainnya, atau saat kita ingin memulai jenjang yang lebih tinggi setelah SMA. Setelah masa sekolah akhir usai atau MAN atau SMK, setelah selesai dunia akan terbuka dan banyak kemungkinan yang tidak terbatas akan apa yang bisa dilakukan oleh seseorang berikutnya, atau langkah selanjutnya itu tidak bisa kita dikte atau kita prediksi. Jadi semuanya tuh misteri gitu loh. Selanjutnya yaitu kita akan masuk pada pengertian perkembangan kognitif dewasa awal atau pengertian kognitif dewasa awal. Pada tahap kehidupan terdahulu telah menghasilkan beberapa perubahan yang dramatis kritis, di mana terjadi perkembangan otak yang esensial sehingga saat dewasa seseorang mengaplikasikannya atau menggunakannya dan menggunakan pengetahuan mereka serta kemampuan analitisnya. Jadi kayak semisal kita tuh telah menggunakan kemampuan kita gitu. Otak saat kita dewasa tuh otak secara esensial atau secara optimal tuh telah menggunakan kemampuan dan kinerja otak secara utuh atau secara fungsi. Jadi mulai antara kita tahap remaja akhir dan tahap remaja dewasa itu udah mulai menggunakannya dan sangat berbeda. Seperti pemikiran kritis kita mulai meninggi, kemampuan kita mulai meningkat, dan segala hal yang kita punya kemampuan itu segalanya meningkat. Dan pertumbuhan otak pada fase ini atau pada fase perkembangan dewasa awal di area otak hanya mencapai perkembangan yang finalnya itu pada usia 20 tahunan. Jadi pada mahasiswa awal tuh sudah mulai terjadilah pada mahasiswa awal. Banyak para ahli menjelaskan, seperti Jane Piaget, yang mencatat atau menjelaskan adanya perbedaan yang signifikan antara pemikiran orang dewasa dan pemikiran remaja. Orang dewasa memiliki fleksibilitas lebih dalam pola pikirnya, dapat memahami bahwa ada beragam pendapat dalam suatu masalah, dan ada lebih dari satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap suatu masalah yang terjadi atau terhadap suatu masalah kognitif. Merupakan suatu hal proses bagaimana adaptasi dan interpretasi yang dilakukan seseorang terhadap objek atau benda, kondisi dirinya sendiri, dan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya atau di sekitarnya. Tapi secara umum dalam psikologi kognitif ditafsirkan atau dijelaskan sebagai adanya potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi yang berhubungan dengan kognisi atau kognitif dan didasarkan pada pengetahuan faktual yang nyata dan empiris yang terbukti secara ilmiah.
Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teori mengenai kognitif dewasa awal. Yang pertama itu Jean Piaget. Nggak tahu gimana ngomongnya, yang penting ya Jean Piaget, ya udah gitu aja. Dia berpendapat atau mengatakan bahwa remaja dan dewasa awal keduanya berada pada tahap operasional formal, namun tahap ini lebih baik kualitasnya daripada tahap dewasa awal. Penerapan psikologi kognitif dalam tingkah laku orang dewasa akan berbeda dengan masa remaja atau menjelang kedewasaan. Yang kedua, Perry. Ini namanya Perry, lupa nggak tahu sih. Yang penting Perry, udah gitu aja. Ada tokohnya. Perry berpendapat atau dia bilang adalah apabila remaja berpikir dengan cara dualistik, individu di masa perkembangan pada dewasa awal berpikir dengan pola relativisme yang total. Aplikasi dalam psikologi kognitif dalam pembelajaran individu yang mulai memasuki jenjang kuliah sebagai manusia dalam tahap dewasa awal seringkali diteliti oleh para ahli menggunakan metode penelitian dalam psikologi kognitif. Selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu fase kognitif dewasa awal. Yang pertama, Piaget yang berkeyakinan bahwa remaja dan orang dewasa berpikir dengan cara yang sama. Namun beberapa dari para ahli perkembangan juga meyakini bahwa saat dewasalah individu baru dapat mengatur pemikiran operasional formal mereka. Mereka dapat merencanakan dan membuat hipotesis mengenai suatu masalah seperti para remaja lakukan. Namun ketika melakukan pendekatan terhadap masalah sebagian orang dewasa, mereka menjadi lebih sistematis. Jadi intinya itu ada perbedaan antara remaja dan dewasa soal pendekatan masalah. Jadi orang dewasa itu lebih sistematis dalam dia menyelesaikan suatu masalah daripada remaja. Walaupun pikirannya tergolong menurut para ahli itu tergolong sama. Yang kedua itu William Perry. Ia mencatatkan adanya perubahan penting mengenai cara berpikir orang dewasa yang membedakannya dengan para remaja. Remaja seringkali melihat dunia dengan dalam dualisme pola yang berdasar pada hitam dan putih. Ketika mulai memasuki masa perkembangan kognitif dewasa awal, maka mereka akan mulai menyadari perbedaan pendapat dan pandangan orang lain yang akan mengguncang atau membuat mereka terkejut cara mereka memandang masalah sebelumnya. Pemikiran yang masih individual akan digantikan oleh pemikiran yang mulai beragam dan memahami bahwa tidak semua jawaban akan suatu masalah dimiliki oleh orang dewasa. Jadi maksudnya itu remaja beranggapan pada mereka tuh berpikir bahwa masalah itu dapat diselesaikan saat mereka udah dewasa. Padahal nyatanya tidak, karena menurut teori ini pemikiran yang mulai beragam dan memahami bahwa tidak semua jawaban akan suatu masalah dimiliki oleh orang dewasa. Jadi intinya itu enggak semua masalah yang dipikirkan oleh remaja itu bisa diselesaikan pada saat dewasa, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, perkembangan kognitif dewasa. Dalam perkembangan ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama yaitu perkembangan kreativitas. Kreativitas dan pemecahan masalah kreatif menjadi lebih penting dalam perkembangan kognitif dewasa awal. Contohnya, saya atau seseorang mungkin mengembangkan karya seni yang unik atau solutif, inovatif untuk sebuah masalah. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Sudah jelas dong, kemampuan berpikir kritis antara remaja dan dewasa awal itu udah jelas beda. Kenapa? Karena udah jelaskan dari awal kan, pemikirannya tuh otak udah lebih opsional, udah lebih fungsional gitu loh. Jadi kemampuan berpikir kritis mencakup kemampuan menganalisis informasi, mengidentifikasi, dan membuat penilaian yang rasional atau lebih logis. Contoh,
Contohnya itu seseorang atau individu mampu menilai kebenaran informasi yang mereka temui di medsos atau di lingkungan sekitar dan bisa membedakan antara opini dan fakta. Jadi mereka tuh udah pada fase ini tuh kita udah nggak bisa menelan bulat-bulat sebuah informasi gitu loh. Jadi kita mulai mengembangkan dari sudut mana dari sudut lainnya dan dari sudut satu sisinya. Jadi kita melihat banyak perkembangan banyak 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 perkembangan lainnya dulu loh sebelum mengulik suatu masalah. Dan yang terakhir itu identitas dan kritis identitas. Perkembangan identitas dan serta pertanyaan-pertanyaan eksistensial atau keberadaan yang sering muncul pada masa dewasa awal. Contoh, seseorang mungkin mengalami krisis identitas yang mempengaruhi karir, hubungan atau nilai keberadaan mereka. Maksudnya mungkin pada fase ini tuh kita mulai krisis identitas kita tuh kenapa? Karena mungkin karena kita udah mulai dewasa, mulai dengan lingkungan yang baru, kita udah nggak SMA lagi. Jadi kita udah menemukan banyak orang di sekitar yang mempunyai tujuan masing-masing gitu loh, tanpa mungkin kita juga bisa iri, jadi kita jadi bingung mau ngikut yang mana, atau kita mempunyai pendirian lainnya. Itu sekian dari penjelasan saya mengenai perkembangan kognitif pada dewasa awal. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.